Hari itu, hujan turun deras banget. Langit kelabu, angin nyeret dedaunan kering yang nempel di tanah becek. Aku berdiri di bawah payung hitam, nunduk di depan makam ayahku yang baru seminggu dimakamkan. Suara rintik hujan yang jatuh ke tanah bercampur dengan aroma dupa dan bunga melati yang mulai layu di atas gundukan tanah. Udara dingin menembus jaket tipisku. Tapi yang bikin aku gemetar bukan cuma cuacanya, melainkan rasa kehilangan yang belum sempat aku cerna sepenuhnya. Tanah di depan kakiku masih lembek, seolah ikut berduka. Aku masih belum terbiasa memanggil kata almarhum ayah. Rasanya aneh, terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Di sekeliling makam, cuma ada beberapa payung hitam lain dari pelayat yang udah hampir bubar. Tapi aku nggak langsung pulang, aku masih pengen di situ. Sekedar ngomong dalam hati sama ayah. "Yah, aku kangen," ucapku lirih. Tapi suaraku tenggelam sama derasnya hujan. Aku ngerasa sendiri banget, meskipun sebenarnya di rumah masih ada ibu. Tapi sejak ayah nggak ada, rumah itu kayak kosong. Nggak ada lagi suara tawa, nggak ada lagi aroma kopi yang selalu diseduh pagi-pagi. Di saat aku lagi tenggelam dalam lamunan, aku sadar ada seseorang berdiri nggak jauh dari aku. Di antara kabut tipis dan tirai hujan, aku bisa lihat sosok laki-laki itu. Dia sendirian, sama sepertiku. Jas hitamnya rapi banget, tapi kelihatan basah di bagian pundak. Aku sempat melirik pelan. Wajahnya putih pucat, kayak orang kurang tidur, tapi tetap kelihatan tampan. Ada sesuatu yang misterius dari caranya diam. Dia berdiri beberapa meter dari aku, di depan makam lain yang juga masih baru. Di atas gundukan tanah itu, ada papan kecil bertuliskan nama seorang perempuan. Aku nggak sempet baca jelas, karena air hujan terus netes dari ujung payungku ke mataku. Tapi aku bisa lihat ada satu buket bunga mawar merah yang masih segar di sana, seolah baru aja ditaruh. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa suasananya aneh. Ada semacam getaran halus di dada, bukan karena takut, tapi kayak perasaan campur aduk antara penasaran dan iba. Pria itu nggak banyak gerak, cuma berdiri kaku. Beberapa kali aku lihat dia menunduk lama, lalu mendongak ke langit yang gelap. Mungkin dia juga kehilangan seseorang yang sangat berarti. Hujan makin deras, sampai suara petir kedengaran di kejauhan. Aku udah mau berbalik pergi, waktu suara lembut itu terdengar di tengah suara hujan. "Kamu juga kehilangan orang yang kamu sayang ya?" Katanya pelan banget. Aku sempat kaget karena dia tiba-tiba ngomong. Aku cuma ngangguk agak kikuk. "Iya, ayah." Dia senyum tipis, tapi senyum itu aneh. Bukan senyum basa-basi, tapi kayak ada kesedihan yang dalam banget di baliknya. "Aku juga," katanya lagi. "Tunanganku, dia meninggal seminggu lalu." Aku spontan nengok ke arah makam di depannya. Papan nama itu memang masih basah, bunga-bunganya masih segar. "Oh, ikut berduka ya," ucapku sopan. Dia mengangguk pelan. "Terima kasih." Suara kami tenggelam dalam derasnya hujan. Tapi entah kenapa, aku ngerasa nyambung banget sama dia. Kami sama-sama kehilangan, sama-sama ngerasain sepi yang sama. Mungkin karena itu aku nggak beranjak. Kami diam beberapa menit di situ, cuma dengerin suara hujan dan geremisik daun. Tapi di sela-sela diam itu, aku ngerasa sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada aura dingin aneh di sekitarnya. Kayak hawa yang datang bukan karena hujan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Aku berani deran diri buat nyapa dia lagi. "Kamu sering kesini?" tanyaku. Dia menatapku, tatapan matanya dalam banget. Tapi bukan tatapan mata yang kosong, tapi kayak dia ngelihat sesuatu yang aku nggak bisa lihat. "Aku Reno," katanya tiba-tiba sambil mengulurkan tangan. Aku refleks berjabat tangan. "Aku Nisa."
Tangannya dingin banget, tapi lembut. Dingin yang aneh, bukan sekedar karena hujan. Ada rasa menggigil yang gak biasa waktu aku menyentuhnya, tapi aku pura-pura gak merasakannya. Kami sempat ngobrol sebentar di depan gerbang pemakaman. Dia bilang kalau dia kerja di luar kota, tapi sekarang lagi izin cuti karena masih belum bisa move on dari kepergian tunangannya. Katanya mereka udah rencana nikah bulan depan, tapi 2 minggu sebelum hari H, tunangannya kecelakaan. Aku cuma bisa bilang, aku turut sedih ya, pasti berat banget. Dia menatap ke arah langit lagi, senyumnya pahit. Berat, tapi anehnya aku masih ngerasa dia dekat banget. Kayak aku bisa dengar suaranya setiap kali hujan. Aku merinding. Mungkin itu cuma ungkapan seseorang yang masih berduka, pikirku. Tapi caranya ngomong begitu tenang, bikin aku gak tahu harus bereaksi gimana. Setelah itu kami diam lagi. Cuma suara rintik hujan yang jadi latar. Sampai akhirnya aku sadar jam udah sore dan aku harus pulang sebelum ibu khawatir. Aku menengok ke arah Reno mau pamit, tapi dia udah ngeliat ke arah makamnya lagi dengan tatapan kosong. Aku pulang dulu ya. Dia mengangguk pelan tanpa menoleh. Hati-hati di jalan, Nisa. Aku melangkah pelan-pelan melewati jalan tanah yang mulai becek. Tapi setelah sekitar beberapa langkah, aku merasa gak enak kalau pergi gak pamit bener-bener. Aku menoleh lagi ke arah makam tadi. Tapi yang bikin aku kaget, Reno udah gak ada. Padahal baru semenit aku nengok ke arah lain. Aku yakin banget dia berdiri di situ barusan. Tapi sekarang cuma ada payung hitam tergeletek di tanah, setengah terbuka, basah kuyup. Gak ada tanda-tanda dia pergi ke arah mana. Pemakaman itu sepi banget, cuma ada suara germisik air hujan yang jatuh dari ranting-ranting. Aku berdiri mematung di situ, ngerasa aneh banget. Reno, panggilku pelan. Tapi gak ada jawaban, cuma suara angin yang nyeret daun-daun kering. Perasaanku tiba-tiba gak enak, bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru jalan cepat ke arah gerbang. Tapi sebelum keluar, aku sempat nengok sekali lagi ke arah makam perempuan yang tadi dikunjungi Reno. Kali ini aku bisa baca jelas nama di papan kecil itu. Reni Astari, 1996-2024. Dadaku langsung terasa sesak. Nama itu mirip banget dengan nama yang tadi dia sebut, tunanganku. Tapi yang bikin aku berhenti melangkah adalah di bawah nama itu ada foto kecil yang menempel di batu nisan. Foto perempuan cantik berambut panjang. Tapi di sudut foto itu, samar-samar aku lihat bayangan seseorang. Laki-laki berdiri di belakangnya. Wajahnya mirip Reno. Aku nelen ludah. Rasanya tubuhku kaku, tapi aku paksain buat jalan terus keluar dari situ. Aku gak tahu kenapa, tapi sepanjang jalan pulang aku terus ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Setiap kali aku nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi langkah kakiku gak bisa berhenti. Jantungku makin berdebar kencang. Sampai di depan rumah aku buru-buru masuk dan langsung nutup pintu. Ibu yang lagi duduk di ruang tamu sempat heran ngelihat aku ngos-ngosan. "Kamu dari mana, Nis? Basah kuyup begitu?" Aku coba tenang. "Dari makam ayah." Ibu cuma diam sejenak lalu menarik napas panjang. "Kamu harusnya gak kesana sendirian, apalagi masih sore begini." Aku mengangguk. "Aku cuma mau lihat sebentar." Aku masuk ke kamar, ganti baju, lalu duduk di tepi ranjang. Tapi pikiranku masih gak bisa lepas dari sosok Reno. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa hilang secepat itu? Dan kenapa tangannya tadi dingin es? Malamnya, hujan belum juga berhenti. Di luar, suara tetesan air dari talang rumah kayak irama yang gak berujung. Aku coba tidur, tapi sulit. Setiap kali aku merem, wajah Reno muncul di pikiranku. Tatapan matanya, senyum tipisnya, suaranya waktu bilang, kematian gak selalu berarti pergi. Semua itu terngiang terus. Sekitar tengah malam, aku kebangun karena dengar suara langkah kaki pelan dari arah depan rumah.
Awalnya kupikir cuma perasaan, tapi makin lama suara itu jelas banget. Kayak ada seseorang jalan di depan jendela kamar. Aku menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan jendela. Aku memberanikan diri buat ngintip dari celah tirai, dan di sanalah aku lihat sosok seseorang berdiri di tengah hujan. Dia pakai jas hitam, payungnya hitam, dan wajahnya adalah wajah yang sama yang aku lihat di pemakaman siang tadi. Reno. Tapi yang bikin darahku membeku adalah matanya. Sekarang matanya kosong banget, pucat, dan di wajahnya nggak ada ekspresi. Air hujan menetes di pipinya, tapi tubuhnya diam. Aku buru-buru mundur dari jendela. Tubuhku gemetar. Gak mungkin, itu gak mungkin dia, bisikku. Aku menutup mulutku takut ibu dengar. Beberapa detik kemudian, suara langkah itu menghilang begitu saja. Aku berani melongok lagi dari jendela, tapi dia udah gak ada. Cuma jalanan basah yang kosong. Aku gak bisa tidur sampai pagi. Setiap kali aku hampir terpejam, aku dengar suara bisikan samar di telingaku. Suara laki-laki. Jangan sedih lagi, Nisa. Kamu gak sendirian. Aku buka mata lebar-lebar, tapi gak ada siapa-siapa. Cuma dingin yang makin menusuk. Dan aroma bunga melati yang tiba-tiba tercium samar di kamar. Aroma yang sama persis kayak di makam tadi. Aku menatap ke arah jendela, tirainya bergerak pelan. Padahal jendelanya tertutup rapat. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri kalau semua itu cuma halusinasi karena stres. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dan sejak malam itu, hidupku udah pernah sama lagi. Setiap kali hujan turun, aku selalu merasa ada seseorang yang berdiri di luar sana. Menatap dari balik kegelapan. Mungkin seseorang yang belum benar-benar pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu di pemakaman, hidupku mulai kembali ke rutinitas biasa. Atau setidaknya, aku berusaha seolah semuanya normal. Pagi kerja, sore pulang, malam makan sendiri di meja makan yang dulu selalu penuh suara Dimas dan candaringan tentang hari-hari kami. Tapi sekarang, meja itu cuma berisi 2 piring kosong dan sisa lauk yang udah dingin. Dimas jarang banget pulang, katanya lembur, katanya proyek kantor lagi padat. Aku nggak mau suuzon, tapi jujur, aku ngerasa sendirian. Kadang aku cuma duduk di ruang tamu, dengerin hujan di luar, sambil ngebayangin ayah duduk di kursi favoritnya. Kadang juga aku ke dapur cuma buat ngisi gelas air, tapi lupa diminum. Rasanya semua hampa. Sampai malam itu, ponselku tiba-tiba bergetar. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Aku Reno, yang kamu temui di pemakaman waktu itu. Aku langsung bengong. Jantungku berdegup pelan tapi cepat, kayak baru lihat sesuatu yang gak seharusnya ada. Reno, nama itu masih jelas banget di ingatanku. Aku belum sempat nyari tahu siapa dia. Tapi wajahnya, suaranya, dan caranya mengucap kalimat aneh tentang kematian gak selalu berarti pergi, masih jelas banget terpatri di kepala. Aku ngetik balasan dengan jari agak gemetar. Kamu dapat nomorku dari mana? Gak lama, dia bales. Aku cuma pengen tahu kabar kamu. Aku gak mau kamu sedih terus. Aku berhenti ngetik. Entah kenapa, kalimat itu terasa lembut. Ada sesuatu di cara dia ngomong yang bikin aku ngerasa tenang. Aku pikir mungkin dia memang orang baik yang masih ingat aku sebagai sesama orang berduka. Tapi tetap aja aneh. Aku gak pernah kasih nomor ke dia. Namun sejak malam itu, kami mulai sering chatting. Awalnya cuma basa-basi, soal hujan, soal makam, soal rasa kehilangan. Tapi pelan-pelan, obrolannya jadi lebih dalam. Kami mulai saling cerita tentang gimana rasanya kehilangan orang yang paling kita sayang, tentang malam-malam panjang yang sunyi, dan tentang kesepian yang datang diam-diam tanpa permisi. Setiap kali dia ngetik, aku bisa ngerasain empati yang tulus dari setiap katanya. Kadang aku sampai lupa kalau dia cuma orang asing yang baru aku kenal di tempat seaneh itu, pemakaman. Dimas masih sibuk, jarang pulang. Dia jarang banget buka percakapan, bahkan kalau aku nyapa duluan, jawabannya sering pendek. Capek. Nanti aja ya. Aku udah makan.
Itu aja. Nggak ada tanya balik, nggak ada cerita. Aku ngerasa kayak tinggal serumah sama bayangan orang yang dulu aku cintai. Sementara Reno, entah kenapa justru terasa nyata. Setiap kali aku curhat, dia dengerin. Kadang dia kirim pesan suara. Suaranya masih sama kayak waktu di pemakaman. Tenang, agak serak, dan menenangkan. Nisa, nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kosong. Itu tanda kamu masih punya hati. Katanya di salah satu pesan suara. Dan aku nangis waktu dengar itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang benar-benar ngertiin aku. Malam-malamku jadi terasa lebih hangat karena Reno. Kami bisa ngobrol berjam-jam lewat chat. Dia kadang kirim foto bunga di makam tunangannya, bilang kalau dia baru aja selesai berdoa. Tempat itu selalu bikin aku tenang. Aku balas dengan emoji hati. Mungkin salah, tapi jujur aja, aku suka. Dan tanpa sadar, aku mulai nungguin pesannya setiap malam. Ponselku jadi hal pertama yang aku lihat begitu bangun dan hal terakhir sebelum tidur. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku udah punya suami. Tapi Dimas udah lama nggak ngisi ruang di hatiku. Dan Reno muncul di saat yang pas. Kayak seseorang yang dikirim semesta buat ngerti aku. Sampai malam itu, dia ngirim pesan yang bikin tanganku berhenti di atas layar. Aku kangen. Besok sore di tempat pertama kita ketemu ya. Aku baca ulang kalimat itu berkali-kali. Degup jantungku makin cepat. Aneh, tapi bagian dalam diriku terasa senang. Tapi di sisi lain, aku juga ngerasa bersalah. Ketemu di tempat pertama kami ketemu, artinya di pemakaman. Aku sempat ragu. Apa aku beneran mau ke sana lagi? Setelah malam aneh itu, waktu aku lihat sosoknya di luar jendela, aku janji nggak akan ke pemakaman sore-sore. Tapi ada sesuatu yang mendorongku buat datang. Rasa penasaran mungkin, atau rasa yang lebih dari itu. Keesokan harinya, aku nyiapin diri. Aku bilang ke ibu kalau aku mau mampir ke makam ayah. Ibu cuma ngangguk dan ngingetin, jangan pulang malam-malam lagi. Langit sore itu kelabu, persis kayak waktu pertama aku ketemu Reno. Awan berat menggantung rendah dan udara lembab bikin nafas terasa berat. Waktu aku masuk ke area pemakaman, suasananya sepi banget. Hanya suara serangga dan angin yang menggesek daun-daun kering. Aku melangkah pelan ke arah makam ayah dulu, naruh bunga, lalu berjalan ke sisi kanan, tempat makam Reni Astari berada. Aku nggak tahu kenapa tapi langkahku otomatis ke sana. Dan benar, di sana Reno udah berdiri. Aku berhenti beberapa meter di belakangnya. Dia pakai pakaian yang sama persis kayak terakhir kali aku lihat. Jas hitam, rambut sedikit berantakan, tapi wajahnya tetap tampan. Dia nggak bawa payung, padahal rintik hujan mulai turun. Aku nggak kira kamu datang, katanya tanpa menoleh. Aku menelan ludah. Aku cuma penasaran. Dia berbalik. Tatapan matanya lembut, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang aneh. Aku seneng kamu datang, katanya pelan. Kami berdiri diam di tengah pemakaman cuma ditemani suara hujan. Aku bisa ngerasa ada jarak aneh antara kami. Bukan jarak fisik, tapi sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Hawa di sekitarku berubah makin dingin. Aku melirik ke tangan Reno dan jantungku berdebar pelan. Tangannya pucat banget, hampir sewarna dengan jas hujannya. Aku senang bisa ngobrol lagi sama kamu. Aku pikir kamu... Aku berhenti. Nggak tahu harus melanjutkan apa. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu nggak, Nis? Sejak pertama kali aku lihat kamu di sini, aku ngerasa tenang. Kamu beda. Kamu bisa dengar aku, bisa lihat aku. Maksud kamu apa? Reno melangkah maju lagi dan kini jaraknya tinggal sejengkal. Suara hujan di sekelilingku terasa hilang seketika. Seolah waktu berhenti. Orang lain nggak bisa lihat aku, Nisa. Cuma kamu. Tubuhku kaku. Kata-katanya menggema di kepala. Cuma kamu. Aku mundur lagi tapi tiba-tiba langkahku terhenti karena batu nisan di belakangku. Reno mendekat lebih dekat, wajahnya kini cuma beberapa sentimeter dari wajahku. Air mataku menetes tanpa sadar, antara takut dan gak percaya. Kamu udah meninggal, bisikku pelan. Dia menatapku dengan tatapan kosong tapi lembut. Aku gak bisa ninggalin dunia ini karena aku masih punya janji yang belum selesai. Apa? Kamu tahu gak, Nis? Sejak pertama kali aku lihat kamu di sini, aku ngerasa tenang. Kamu beda. Kamu bisa dengar aku, bisa lihat aku.
Reno melangkah maju lagi dan kini jaraknya cuma sejengkal. Suara hujan di sekeliling terasa hilang seketika, seolah waktu berhenti. Orang lain gak bisa lihat aku, Nisa. Cuma kamu. Tubuhku kaku. Kata-katanya menggema di kepala. Cuma kamu. Aku mundur lagi tapi tiba-tiba langkahku terhenti karena batu nisan di belakangku. Reno mendekat lebih dekat, wajahnya kini cuma beberapa sentimeter dari wajahku. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku gak bisa ninggalin dunia ini karena aku masih punya janji yang belum selesai. Apa? Dia tersenyum lagi dan mendekat. Hampir menyentuh pipiku. Aku janji bakal nemuin orang yang bikin aku tenang. Dan itu kamu, Nisa. Aku panik. Jangan ngomong gitu. Tiba-tiba angin kencang berhembus, payungku terlempar dan hujan turun makin deras. Aku jatuh tersungkur di tanah basah, tapi waktu aku lihat ke depan, Reno udah gak ada. Cuma ada batu nisan Reni Astari di depan mataku dan di atasnya ada sebuah kalung kecil berbandul hati. Aku tahu itu bukan punyaku, tapi anehnya, kalung itu bergetar pelan. Seolah ada seseorang yang baru aja ninggalin jejaknya di situ. Aku gemetar, bangkit dengan susah payah dan lari secepat mungkin ke arah keluar. Tapi sebelum aku benar-benar sampai di gerbang, ponselku berbunyi lagi. Satu pesan baru dari nomor yang sama. Aku di sini, Nisa. Kamu gak perlu takut. Sekarang aku gak akan pergi lagi. Tanganku gemetar hebat. Di layar ponsel, titik-titik tanda sedang mengetik muncul lagi. Tapi sebelum pesan berikutnya terkirim, baterai ponselku tiba-tiba mati total padahal tadi masih 60%. Dan di balik suara hujan, samar-samar aku dengar seseorang memanggil namaku. Suara itu, suara Reno, pelan tapi jelas. Nisa. Malam itu untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku gak cuma ngehilangin ayah. Aku baru aja menarik perhatian sesuatu yang seharusnya sudah berada di dunia lain. Sore itu, langit berwarna abu-abu kusam. Awan tebal menggantung rendah, menutup separuh sinar matahari, dan udara lembab bikin napas terasa berat. Aku datang lagi ke pemakaman, dengan alasan yang bahkan aku sendiri gak bisa jelasin. Setelah malam mengerikan waktu itu, aku janji ke diri sendiri gak bakal balik ke tempat ini lagi. Tapi sejak pesan terakhir dari Reno, aku gak bisa tenang. Ada dorongan aneh di dalam diri yang terus memaksaku buat datang. Seolah kalau aku gak kesana, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum selesai. Begitu sampai di gerbang pemakaman, suasana langsung berubah. Gak ada penjaga, gak ada pengunjung lain. Hanya deru angin yang lewat di sela batu nisan, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga yang udah mulai layu. Langkahku terasa berat. Tapi aku terus maju, melewati deretan nisan tua yang udah ditutupi lumut. Di bawah pohon beringin besar, aku berhenti. Itu tempat ayahku dimakamkan. Di situ juga aku pertama kali lihat Reno. Dan entah kenapa, tempat itu sekarang terasa berbeda. Udara di sekitarnya lebih dingin dari biasanya. Seolah angin berhenti berhembus. Tapi hawa dinginnya justru makin tajam menusuk kulit. Aku nunggu. 5 menit, 10 menit, gak ada siapa-siapa. Aku mulai mikir, mungkin dia gak datang, mungkin ini cuma kesalahan, mungkin dia bener-bener udah gak ada, dan aku cuma berhalusinasi. Tapi saat aku hampir memutuskan buat pulang, kabut tipis mulai turun dari arah belakang. Dari balik kabut itu, perlahan muncul sosok yang udah aku kenal. Reno. Dia jalan pelan, langkahnya nyaris gak bersuara, tapi mataku gak bisa lepas dari dia. Jas hitamnya masih sama, tapi kali ini wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Bibirnya hampir keunguan, matanya sayu, tapi tetap. Entah kenapa aku gak bisa berpaling. Dia berhenti di depan aku, senyum tipis, lalu bilang pelan. Kamu datang. Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum balik. Kamu gak apa-apa. Mukamu pucat banget. Dia cuma ngelirik sekilas ke langit lalu jawab tenang. Aku cuma kedinginan, gak apa-apa kok. Dari dekat, aku bisa ngerasa hawa di sekitarnya makin aneh. Dinginnya bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin kulit merinding dan napas terasa berat. Tapi aku tetap diam. Ada sesuatu di suaranya yang bikin aku gak berani banyak tanya. Kami duduk di bawah pohon beringin besar itu. Akar-akar tuanya menjalar kemana-mana, kayak tangan yang keluar dari tanah. Aku nyandar pelan ke batangnya. Sementara Reno duduk di sebelahku. Kami gak langsung ngomong, hanya diam,
mendengarkan suara jangkrik yang samar dan gerimisik daun yang jatuh. Akhirnya dia buka suara. "Aku suka tempat ini," katanya pelan. Tenang, seolah dunia berhenti. Aku ngelirik ke dia. "Tapi, bukannya kamu bilang kamu gak suka datang ke sini waktu malam?" Dia senyum samar, tapi tatapannya kosong. "Aku gak suka malamnya, tapi sore kayak gini, aku bisa ngerasain sesuatu yang dulu pernah hilang. Aku gak ngerti maksudnya, tapi aku juga gak nanya." Kami ngobrol panjang, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang rasa bersalah yang gak pernah benar-benar hilang. Reno cerita sedikit tentang tunangannya, Reni, gadis yang katanya meninggal karena kecelakaan. Suaranya lembut, tapi aku bisa dengar ada luka di balik setiap kata. Aku nyetir waktu itu. Kami mau ke tempat yang dia suka, tapi aku yang salah ambil arah, mobilnya kebanting ke jurang. Aku selamat, dia nggak selamat. Aku diam, nunduk. "Maaf." Dia cuma geleng pelan. Aku nggak mau dimaafin. Aku cuma pengen seseorang ngerti rasanya kehilangan yang bikin lo mati, tapi lo masih jalan. Kata-kata itu menusuk, karena aku tahu rasanya. Sejak ayah pergi aku juga merasa gitu. Hidup, tapi cuma separuh. Renu lalu menoleh ke arahku. Tatapan matanya lembut banget, tapi juga bikin dadaku berdebar aneh. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada getaran aneh di antara kami. Hening, sunyi, tapi jantungku berdetak makin cepat. Dan tiba-tiba, tanpa banyak kata, dia ngeraih tanganku. Dingin, dingin banget. Kayak nyentuh es atau bahkan sesuatu yang lebih dari itu. Suhu tubuhku langsung berubah, bulu kuduku berdiri. Tapi anehnya, aku nggak ngelepas. Aku malah membiarkan dia menggenggam tanganku lebih erat. "Dingin banget tanganmu," bisikku pelan. "Tapi kamu nggak ngelepas kan?" Aku geleng pelan. Nggak tahu kenapa, aku ngerasa tenang. Dia memandangku lama. Senyumnya perlahan memudar, diganti tatapan dalam yang susah dijelasin. Tatapan itu bikin aku lupa cara berpikir jernih. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik hilang, semuanya sunyi. Dia bergerak pelan mendekat. Aku bisa dengar detak jantungku sendiri. Keras, berat, campur takut dan sesuatu yang lain. Wajahnya makin dekat. Aku bisa lihat matanya yang dalam banget, tapi di baliknya ada sesuatu. Seperti bayangan hitam tipis yang bergetar. Lalu dia menunduk sedikit, dan sebelum aku sempat berpikir, bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang nembus sampai ke tulang. Dingin yang bikin jantungku bergetar aneh, tapi juga bikin seluruh tubuhku lemas. Aku merasa waktu berhenti. Udara di sekitarku seperti ditarik keluar dari paru-paruku. Untuk beberapa detik, aku nggak bisa mikir apa-apa. Aku cuma merasa antara takut dan nyaman. Tapi makin lama tubuhku mulai kehilangan tenaga. Tanganku gemetar dan pandanganku mulai kabur. Rasanya kayak sesuatu nyedot energiku pelan-pelan. Aku berusaha narik diri, tapi dia menahan tengkukku dengan lembut. Tatapannya berubah, dari hangat jadi kosong. Kosong banget. Sampai akhirnya aku berhasil dorong dia pelan. Napasku ngos-ngosan. "Reno!" Suaraku bergetar. "Kamu apa?" Dia nggak jawab. Dia cuma berdiri pelan. Matanya kosong menatap ke arah langit yang mulai gelap. Angin berhembus lagi. Tapi kali ini lebih dingin dari sebelumnya. "Aku senang akhirnya bisa ngerasain ini lagi," katanya pelan. Hampir seperti bisikan. Aku masih duduk di tanah, belum sempat berdiri. Dan di detik berikutnya, kabut tipis mulai muncul lagi. Semakin tebal, melingkari kakinya, naik perlahan sampai seluruh tubuhnya tertutup. "Reno, tunggu!" Aku teriak, tapi suaraku cuma menggema pelan. Dalam beberapa detik, dia benar-benar menghilang. Serius, hilang. Kayak ditelan kabut. Aku bengong, gak bisa gerak. Tubuhku gemetar hebat. Mataku masih nyari-nyari sosoknya di antara kabut yang kini makin tebal. Tapi gak ada siapa-siapa. Cuma pohon beringin besar itu yang berdiri diam dengan daun-daunnya bergoyang pelan. Dan anehnya, di tempat Reno tadi berdiri, aku lihat sesuatu terletak di tanah.
Sebuah bunga melati putih. Segar, tapi basah, seolah baru dipetik. Aku ngambil bunga itu dengan tangan gemetar. Aromanya kuat banget. Tapi anehnya, wangi itu nggak seperti melati biasa. Ada aroma dupa samar yang ikut menyusup di hidungku. Aku berdiri pelan, masih lemas. Kaki rasanya berat banget. Setiap langkah kayak nginjak lumpur dingin. Pas aku sampai di gerbang pemakaman, langit udah gelap sepenuhnya. Begitu aku nyampai di rumah, aku langsung jatuh di sofa. Napas masih belum teratur. Aku nyentuh bibirku pelan. Masih terasa dingin. Seolah ciuman itu nggak hilang. Masih nempel di sana. Dan malam itu waktu aku buka mobil, aku dapat pesan dari Reno. "Makasih Nisa, sekarang aku bisa tenang. Tapi kamu, jangan kesana sendirian lagi. Pohon itu nggak suka." Aku bengong baca pesan itu. Tanganku gemetar, jantungku berdetak nggak karuan. Aku ngetik cepat. "Maksud kamu apa, Reno? Kamu di mana sekarang?" Gak ada balasan, cuma tanda terkirim, bukan terbaca. Tapi beberapa menit kemudian, lampu rumahku tiba-tiba kedap-kedip. Dari luar jendela, aku lihat bayangan seperti seseorang berdiri di bawah hujan tepat di depan pagar. Aku maju pelan ke arah jendela, menyingkap tirai sedikit. Tapi begitu aku lihat keluar, gak ada siapa-siapa. Cuma bunga melati putih yang sama terletak di depan pagar dengan kelopaknya yang meneteskan air hujan. Aku mundur pelan, napasku tercekak. Dan entah kenapa di udara malam itu, aku mencium aroma dupa lagi. Aroma yang sama kayak di pemakaman. Aroma yang gak mungkin salah. Dan sejak malam itu, aku tahu hubungan kami bukan cuma tentang kehilangan atau kesepian. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Sesuatu yang baru aja mulai bangun. Aku bengong lama. Cuman bisa duduk di ujung ranjang sambil ngeliatin bunga melati itu. Kelopaknya masih basah, kayak abis kehujanan. Wanginya halus banget. Tapi aneh, kayak campuran wangi dupa dan tanah basah. Dimas belum pulang, jadi cuman aku sendiri di rumah malam itu. Dan entah kenapa, hawa kamar tiba-tiba berubah. Dingin. Udara berasa berat banget. Dan setiap kali aku tarik napas, rasanya kayak ada sesuatu yang ikut masuk ke dadaku. Aku berdiri pelan, jalan ke arah meja rias, dan coba pegang bunga itu. Tapi pas jari aku nyentuh tangkainya, kuritku langsung merinding. Dingin banget. Dingin kayak waktu aku pegang tangan Reno di pemakaman itu. Aku buru-buru narik tangan, tapi tiba-tiba lampu kamar kedip-kedip. Sekali, 2 kali, terus mati total. Aku refleks ambil ponsel buat nyalain senter. Cahaya kecil dari layar HP nyorot ke cermin. Dan aku ngelihat sesuatu di situ. Bayangan samar di belakangku. Sosok cowok, berdiri diam banget. Jantungku langsung berdetak keras. Aku pelan-pelan nengok dan gak ada siapa-siapa. Tapi pas aku balik ngadep ke cermin lagi, bayangan itu masih ada. Kali ini lebih jelas. Reno. Dia berdiri di belakangku, senyum pelan, matanya tajam banget. Tapi senyum itu gak anget. Dingin. Aneh. Dan dari cermin itu, aku ngeliat sesuatu yang bikin napasku nyangkut. Bajunya basah kuyup, kayak abis kehujanan. Tapi di bagian dadanya, ada noda gelap. Darah. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba dia ngomong. Suaranya datar, tapi aku bisa denger jelas. "Kamu udah janji bakal datang ke tempat aku lagi." Aku gemetar. Aku gak pernah janji, Reno. Dia melangkah maju, dan cermin berembun tiba-tiba. Padahal AC kamar mati. Aku bisa ngeliat uap napasnya. "Waktu kamu cium aku, itu janji." Aku teriak, tapi suaraku gak keluar. Tiba-tiba HP-ku mati sendiri. Gelap total, aku cuma bisa dengar langkah kaki pelan mendekat ke arahku. Dingin makin menusuk, sampai aku ngerasa punggungku kaku kayak batu. Lalu ada hembusan napas di telingaku. Aku belum dikubur. Mereka gak pernah nemuin jasadku. Dan kamu yang pertama kali bisa ngerasain keberadaanku lagi. Aku langsung jatuh terduduk.
Mataku nyari arah suara itu, tapi nggak lihat apa-apa. Pas lampu tiba-tiba nyala lagi, semuanya hilang. Cuma aku, bunga melati yang sekarang udah kering, dan udara kamar yang masih dingin banget. Malam itu aku nggak tidur sama sekali. Aku cuman duduk di lantai, nempel ke dinding, sambil ngeliatin meja rias. Takut kalau dia muncul lagi. Paginya, Dimas pulang. Mukanya capek banget. Matanya sembab. Dia sempat heran lihat aku pucet gitu. Tapi aku cuma bilang, cuman kurang tidur. Aku nggak mungkin cerita soal Reno. Aku sendiri bahkan nggak yakin itu mimpi atau kenyataan. Beberapa hari setelah itu, semuanya terasa aneh. Rumah berasa beda. Kadang waktu aku lagi nyuci piring, air keran tiba-tiba berhenti ngalir. Tapi aku bisa lihat bayangan kayak seseorang berdiri di belakangku di pantulan jendela dapur. Kadang waktu aku tidur siang, aku dengar suara laki-laki nyanyi pelan banget dari arah kamar mandi. Suaranya rendah, sedih, tapi familiar. Suara Reno. Puncaknya terjadi waktu aku pergi ke pemakaman ayahku lagi. Aku bawa bunga dan payung karena hujan turun pelan. Tapi pas aku sampai di sana, aku lihat makam baru di sebelah makam ayahku. Aku nunduk, baca namanya, dan mataku langsung panas. Reno Prasetya. Aku mundur pelan, keringat dingin mulai turun dari pelipisku. Gimana bisa, pikirku. Dalam berita yang aku baca, jasadnya bahkan belum ditemukan. Tapi di sini udah ada batu nisan atas namanya. Tiba-tiba ada suara perempuan dari belakang. Kamu kenal dia? Aku nengok, seorang wanita muda, wajahnya pucat, tapi cantik, berdiri di bawah payung putih. Aku tunangannya, katanya. Aku langsung lemas. Tapi kamu? Dia senyum samar. Aku meninggal bareng dia di kecelakaan itu. Aku mundur, mataku gak bisa percaya. Tapi kamu ngomong. Dia jalan pelan ke arahku. Tatapannya kosong, tapi suaranya lembut banget. Dia belum tenang, karena kamu bawa sebagian dari dirinya. Aku geleng cepat. Aku gak ngerti. Wanita itu nyengir pelan. Ciuman itu, sayang. Waktu kamu biarkan dia masuk ke dalam kamu, dia ngambil tempat di antara hidup dan mati. Sekarang, dia bagian dari kamu. Aku teriak. Tapi suara itu tenggelam sama suara hujan yang makin deras. Waktu aku buka mata lagi, wanita itu udah gak ada. Di tempat dia berdiri, cuman ada bunga melati jatuh. Satu tangkai, basah kuyup di tanah. Aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Di rumah, Dimas lagi duduk di ruang tamu, nonton TV. Tapi begitu aku masuk, dia langsung bilang, "Kamu bawa wangi melati ya?" Aku diam. Dimas lanjut ngomong, "Aneh aja, padahal di luar hujan. Tapi kamu kayak baru keluar dari toko bunga." Aku cuman bisa jawab, "Iya tadi mampir ke makam ayah." Padahal aku tahu, wangi itu bukan dari bunga biasa. Itu wangi yang sama kayak di kamarku malam itu. Wangi Reno. Beberapa malam kemudian, aku mimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Aku berdiri di tepi jalan tol Cipularang. Langit gelap, dan suara hujan keras banget. Di depan, ada mobil terguling. Lampu hazardnya masih nyala, berkelip-kelip. Aku jalan pelan mendekat, dan di kursi depan, aku lihat Reno duduk. Matanya kebuka, tapi kosong. Mulutnya bergerak pelan, tanpa suara. Aku mendekat dan baru sadar. Dia nyebut namaku. Aku kebangun dengan napas tersengal. Di dada terasa berat banget, kayak ada yang nindih. Aku coba bangun, tapi tangan kananku gak bisa digerakin, kayak ada tangan lain yang megang. Waktu aku buka mata lebar-lebar, aku lihat sosok Reno duduk di sebelahku di tempat tidur. Mukanya dingin, tapi kali ini dia gak marah. Dia cuman bilang pelan, "Aku cuman pengen kamu tahu rasanya kehilangan yang sebenarnya." Air mataku jatuh aja. Aku gak ngerti maksudnya. Tapi tiba-tiba dari luar kamar, aku dengar suara keras.
Suara pintu depan kebuka. Aku lari keluar, tapi rumah sepi. Pintu kebuka lebar, hujan deras di luar. Dan di lantai, dekat pintu, ada bekas langkah kaki basah. 2 pasang. Hari demi hari, aku makin kehilangan arah. Kadang aku ngerasa dia masih di sekitar. Kadang aku bahkan dengar napasnya waktu aku lagi tidur. Dimas mulai curiga, karena aku sering ngomong sendiri di kamar. Tapi gimana aku bisa jelasin kalau yang aku ajak ngomong itu bukan manusia? Sampai satu malam, aku bangun dan nemuin Dimas berdiri di depan cermin kamar, ngeliatin pantulan dirinya sendiri. Aku manggil pelan, "Mas?" Dia nggak jawab. Aku jalan pelan, dan pas aku lihat lebih dekat, aku baru sadar. Di cermin, pantulannya bukan Dimas, tapi Reno. Aku teriak, langsung nyentuh bahu Dimas. Dia kaget, balik tangan dan bilang, "Kenapa? Aku cuma ngeliatin cermin." Tapi aku tahu apa yang aku lihat barusan bukan halusinasi. Dari sudut cermin, aku masih bisa lihat bayangan Reno bersenyum. Malam itu aku sadar, aku udah bukan cuma dihantui. Aku diikat sama arwah yang gak pernah dikubur, tapi menempel di jiwaku lewat dosa yang aku buat sendiri. Dan mulai malam itu, tiap kali aku mencium wangi melati atau dengar suara hujan di luar jendela, aku tahu Reno lagi datang dan dia belum berniat pergi. Karena dia udah bilang sendiri, aku sekarang miliknya. Selamanya. Sejak malam itu, aku tahu hidupku udah gak bakal sama lagi. Semua hal di sekitarku mulai berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, diam-diam, kayak sesuatu yang ngintip dari balik gelap, nunggu waktu buat muncul sepenuhnya. Aku mulai sering ngerasa ada yang duduk di sampingku waktu aku lagi sendirian di sofa ruang tamu. Aku dengar bunyi kursi berderet pelan, seperti ada yang ikut duduk. Padahal jelas-jelas aku sendirian. Kalau aku nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi hawa di sebelahku dingin banget, sampai kulit lenganku bergetar. Cermin kamar pun mulai aneh. Kadang tiba-tiba berembun, padahal AC mati, dan udara nggak lembab sama sekali. Aku bisa ngerasain setiap kali embun itu muncul, ada sesuatu yang hidup di balik pantulannya. Kadang ada bayangan samar kayak tangan yang nyentuh dari balik kaca. Kayak berusaha ngelus pipiku, tapi aku selalu mundur ketakutan. Aku tahu, itu Reno. Setiap malam Jumat, aku selalu mimpiin dia. Dalam mimpi itu, kami selalu di tempat yang sama. Pemakaman ayahku di bawah pohon beringin besar, hujan turun deras, dan Reno berdiri di sana. Senyum, pakai jas hitam yang sama waktu pertama kali kami ketemu. Tapi bedanya, di mimpi-mimpi belakangan, wajahnya makin rusak. Kadang darah menetes dari matanya, kadang separuh wajahnya kayak terbakar. Tapi senyum itu tetap sama, hangat sekaligus menakutkan. Suamiku, Dimas, mulai sadar aku berubah. Dia sering nanya kenapa aku melamun, kenapa aku gak mau disentuh, kenapa aku sering ngomong sendiri. Tapi gimana aku bisa jelasin? Aku sendiri gak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma bisa bilang, aku capek. Padahal yang capek bukan tubuhku, tapi pikiranku, jiwaku, karena aku hidup di antara dua dunia. Yang paling parah, setiap kali Dimas nyentuh aku, kulitku langsung dingin. Bukan cuma dingin biasa, tapi kayak ditusuk ratusan jarum es. Aku refleks menjauh. Aku nggak mau, bukan karena aku benci, tapi karena di dalam kepalaku, aku bisa dengar suara Reno berbisik. Jangan biarin dia. Aku di sini sekarang. Suaranya pelan tapi dalam, dan setiap kali itu terjadi, lampu kamar pasti berkedip, dan bau melati langsung muncul begitu aja. Sampai suatu malam, Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Aku nggak sadar dia udah berdiri di depan pintu kamar. Aku duduk di lantai, rambut berantakan, air mata ngalir di pipi, dan aku terus bisik pelan. Reno, jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Dimas langsung kaget, mukanya pucat. Reno? Siapa Reno itu? Tanyanya keras.
Aku cuma bisa ngeliat ke arah ranjang, karena di sana aku ngerasa Reno berdiri. Aku ngerasa tangannya melingkar di bahuku, peluk dari belakang. Dingin banget, tapi menenangkan. Dimas mulai teriak keras, "Kamu selingkuh ya? Siapa Reno itu?" Aku pengen jelasin, pengen bilang kalau semuanya nggak seperti yang dia pikir. Tapi sebelum aku sempat buka mulut, lampu rumah langsung padam. Gelap total. Aku dengar suara langkah berat dari arah cermin. Dari balik bayangan, muncul siluet laki-laki berpakaian hitam. Tubuhnya tinggi, tapi jalannya lambat seperti diseret. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes pelan dari pelipisnya. Dimas ngelihatnya juga. Aku tahu karena dia langsung mundur sambil bilang, "Astagfirullah," dengan suara gemetar. Sosok itu berhenti tepat di depan cermin, lalu menatap Dimas. Aku bisa dengar suara rendah dari mulutnya. "Kamu gak punya tempat di sini." Dimas teriak kencang, tapi belum sempat dia lari, tubuhnya jatuh begitu aja ke lantai, pingsan. Aku gak bisa gerak, cuma bisa lihat Reno berdiri di sana. Lalu menatap aku lama banget. Senyumnya muncul lagi, tapi kali ini wajahnya nggak cuma pucat. Separuh wajahnya kayak hancur, penuh luka, seperti baru ditarik dari reruntuhan. "Aku cuma pengen kamu," katanya pelan. Lalu dia hilang. Begitu aja, nggak ada suara, nggak ada bayangan, cuma aroma melati yang makin kuat sampai bikin dada sesek. Dimas akhirnya sadar beberapa jam kemudian. Tapi dia nggak mau ngomong sama aku. Dia cuma bilang, "Aku nggak ngerti kamu kenapa, tapi aku nggak bisa di rumah ini lagi." Besok paginya, dia pindah. Bawa koper, nggak nengok ke belakang sama sekali. Di matanya cuma ada ketakutan. Sebelum pergi dia sempat bilang, "Kalau kamu masih sayang aku, tolong, cari bantuan. Aku takut kamu beneran gila." Tapi aku tahu, aku nggak gila. Aku waras. Justru karena aku waras, aku bisa ngerasain dengan jelas apa yang terjadi. Karena sejak malam Dimas pergi, Reno makin sering datang. Kadang aku bangun tengah malam dan ngerasa tempat tidurku dingin banget. Tapi ada berat di sebelahku, kayak seseorang lagi rebahan di situ. Kalau aku berani nengok, aku bakal lihat bayangannya. Kadang cuma siluet hitam, kadang jelas banget sampai aku bisa lihat matanya. Dan setiap kali dia datang, dia selalu bilang hal yang sama, dengan suara pelan yang bikin seluruh tubuhku merinding. "Kita nggak butuh dunia mereka. Kamu cukup sama aku di sini." Awalnya aku nangis setiap kali dia ngomong begitu. Aku takut. Aku nggak mau mati, aku masih pengen hidup normal. Tapi lama-lama, aku mulai terbiasa. Aku mulai merasaan tenang setiap kali dia datang. Dingin itu nggak lagi terasa menakutkan, malah jadi nyaman. Dan setiap kali dia melingkarkan tangannya di tubuhku, aku merasa semua beban di kepala hilang. Malam-malam itu selalu berakhir sama, dengan ciuman dingin dari bibir yang seharusnya udah nggak punya kehidupan. Tapi setiap kali kami bersentuhan, tubuhku makin lemah, nafasku berat, kulitku pucat. Sampai aku sadar, pelan-pelan aku bukan cuma didatangi oleh arwah. Aku sedang dibawa pergi sedikit demi sedikit. Suatu malam, aku bangun dalam keadaan gak bisa gerak. Aku ngerasa kayak ada yang nindihin dadaku. Udara di kamar bergetar halus, dan dari sudut mataku, aku bisa lihat Reno berdiri di ujung ranjang. Tapi kali ini, wajahnya gak rusak, gak berdarah. Dia kelihatan seperti dulu. Ganteng, rapi, senyum lembut. Dia duduk di sampingku, tangannya nyentuh pipiku dan suaranya pelan banget. "Akhirnya, kamu mulai ngerti ya, dunia kita cuma punya satu jalan keluar." Aku pengen ngomong, tapi suaraku gak keluar. Dia lanjut berbicara. "Kamu udah milikku. Sekarang waktunya aku nunjukin duniaku ke kamu." Setelah itu, pandanganku gelap. Aku ngerasa dingin banget, tapi anehnya juga damai. Besok paginya, aku kebangun di ranjang, tapi semuanya terasa berbeda. Warna kamar lebih pucat, suara burung di luar gak kedengeran. Dan waktu aku berdiri di depan cermin, bayanganku gak kelihatan jelas. Samar, kayak kabut. Aku nyoba buka pintu kamar, tapi begitu pintunya dibuka, aku gak lihat ruang tamu rumahku.
Yang aku lihat cuma hamparan kabut putih, dan jauh di tengahnya ada sosok laki-laki pakai jas hitam berdiri sambil nunggu aku. Reno. Dia ngulurin tangan, senyum tipis. Ayo, udah waktunya. Aku hampir ngelangkah, tapi tiba-tiba dari belakang aku dengar suara Dimas, samar banget, kayak datang dari tempat jauh. Sayang, tolong balik, jangan pergi. Aku nengok ke belakang, tapi semua udah kabur. Dimas berdiri di ambang pintu rumah kami. Nangis, tapi suaranya makin pelan, makin jauh. Reno menggenggam tanganku lebih erat dan dunia di belakangku lenyap sepenuhnya. Yang tersisa cuma kabut putih, wangi melati, dan pelukan dingin yang gak pernah aku lagi lepaskan. Dan malam itu, aku benar-benar ikut pergi bersamanya. Bukan lagi sebagai manusia yang hidup, tapi sebagai bagian dari arwah yang gak pernah tenang. Cinta terlarang yang bahkan kematian pun gak bisa pisahkan.